warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Denoswati, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi, pada video kesempatan saya kali ini, saya akan membahas terkait tentang hasil observasi yang telah saya laksanakan di SDN Taman Sari 07 untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan atau bisa disebut PLP1. Silakan menyaksikan. Alhamdulillah, pada tanggal 27 September 2021, bertepatan pada hari Senin, saya beserta 5 rekan saya yaitu Aulia Syafa'ah, Novi Indriani, Nurul Milah Karimah, Azrina Permata Kuncono, dan Devira Nur Hasanah telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal PLP1, yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Nah, sebelumnya pasti ada yang bertanya, apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 4 atau semester 5. Tujuan dari PLP1 ini adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Taman Sari 07 Pagi, Jakarta. SDN Taman Sari 07 Pagi terletak di Jalan Mangga Besar 6 Selatan, nomor 11 RT 02 RW 04, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat dengan kode pos 11150. Jadi, SDN Taman Sari 07 Pagi termasuk sekolah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Nah, sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Nah, SDN Taman Sari 07 Pagi ini memiliki akreditasi A. Sekolah ini dulunya adalah sekolah PGRI atau bisa dibilang sekolah bangunan lama. Walaupun sekolah ini termasuk sekolah bangunan lama, tetapi SDN Taman Sari 07 Pagi memiliki 24 ruangan. Wow, sangat banyak sekali teman-teman. Nah, alasan kami memilih SDN Taman Sari 07 Pagi ini untuk memenuhi tugas PLP1 karena SDN Taman Sari 07 Pagi memiliki tempat yang sangat strategis dan mudah untuk transportasinya. SDN Taman Sari 07 Pagi adalah sekolah yang dibuat di tahun 1976, di mana sekolah ini sampai sekarang belum melakukan renovasi kecuali atap sekolahnya saja. Nah, di masa daring, SDN Taman Sari 07 Pagi ini masih melakukan pembelajaran melalui daring dikarenakan belum diizinkannya oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Nah, harapan orang tua, guru, beserta kepala sekolah adalah semoga pandemi ini segera usai. Dan di sini saya berkesempatan mewawancari 3 narasumber bersama teman kelompok saya, yang dimana yang pertama adalah Pak Kaprawi SPD selaku Kepala Sekolah SDN Taman Sari 07 Pagi. Yang kedua adalah Pak Sukardi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Taman Sari 07 Pagi. Dan yang ketiga adalah Bu Veronica Siti Rahayu SPD selaku Guru Pamong. Poin pertama ini, SDN Taman Sari 07 Pagi memiliki visi, misi, dan tujuan. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Begitupun SDN Taman Sari 07 Pagi memiliki misi. Misi yang pertama adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamatan ajaran agama. Misi yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik. Yang ketiga adalah mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan terhadap peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan peserta didik yang terampil dan mampu mengembangkan diri. Yang kelima adalah membina peserta didik melalui pembiasaan secara terencana dan berkesinambungan. Dan misi yang keenam adalah membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Begitupun SDN Taman Sari 07 Pagi memiliki tujuan. Nah, tujuan pendidikan SDN Taman Sari 07 Pagi ini adalah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, kepribadian yang kuat, memupuk rasa kesatuan dan persatuan, serta menumbuhkan rasa keinginan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.
Di poin yang kedua adalah kegiatan rutin yang sering dilakukan SDN Taman Sari 07 pagi sebelum pandemi berlangsung. Nah, kegiatan yang pertama adalah upacara setiap hari Senin. Kegiatan yang kedua adalah 15 menit literasi. Jadi 15 menit literasi ini adalah yang dimana siswa-siswi SDN Taman Sari 07 pagi diwajibkan membaca buku terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, yang ketiga adalah sholat berjamaah. SDN Taman Sari 07 pagi ini melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan jadwal pelajaran agama. Poin ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SDN Taman Sari 07 pagi. Kegiatan ekstrakurikuler yang pertama adalah paskibra. Kegiatan ekstrakurikuler yang kedua adalah seni tari. Kegiatan ekstrakurikuler yang ketiga adalah pantomim. Dan kegiatan ekstrakurikuler yang keempat adalah pramuka. Nah, pasti kalian bertanya, apakah ekstrakurikuler di SDN Taman Sari 07 pagi ini masih berjalan? Sudah pasti jawabannya masih berjalan dengan semestinya walaupun pandemi ini masih berlangsung. Karena kenapa? Karena siswa-siswi SDN Taman Sari 07 pagi ini masih memiliki hak untuk mengasah kemampuannya di ekstrakurikuler tersebut. Poin selanjutnya adalah karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum peserta didik di SDN Taman Sari 07 pagi Jakarta. Yang pertama adalah minat. Rasa suka yang tinggi terhadap belajar dan minat belajar siswa dilihat dari kehadiran dalam mengikuti pembelajaran yaitu absensi. Karena SDN Taman Sari 07 pagi menggunakan kurikulum 2013 dengan cara menggunakan metode strategi sarana dan prasarana yang lengkap atau bervariasi, yang dimana SDN Taman Sari 07 pagi memiliki tujuan yaitu untuk membangkitkan minat dan bakat siswa. Kebetulan hasil pembelajaran siswa SDN Taman Sari 07 pagi sangat bagus. Salah satunya seperti UN, yang dimana SDN Taman Sari 07 pagi mendapatkan peringkat 1 sekecamatan SDN Taman Sari, dan juga SDN Taman Sari 07 pagi meraih kemenangan lomba KSN juara 1 matematika, juara 2 sains sekecamatan, lalu LVSN juara 1-3 berupa nyanyi, pantomim, dan lain-lain. Di poin selanjutnya adalah struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Struktur organisasi SDN Taman Sari 07 pagi Jakarta dipimpin oleh Pak Kaprawi selaku Kepala Sekolah SDN Taman Sari 07 pagi Jakarta, yang terdapat wakil kepala sekolah, dan kemudian di bawah pimpinan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terdapat Kasubag TU yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah wakil bidang sarana dan prasarana, dan yang kedua adalah wakil bidang kesiswaan, dan yang ketiga adalah wakil bidang kurikulum. Ketiga bidang tersebut memiliki staf-staf yang dimana berkoordinasi langsung dengan guru, peserta didik, dan penjaga sekolah. Dan di poin selanjutnya adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan kepala sekolah SDN Taman Sari 07 pagi Jakarta yang pertama adalah menganggap semua guru adalah partner atau teman. Dan yang kedua adalah selalu diskusi dalam mengambil keputusan, karena kenapa? Agar jika terjadi masalah bisa diselesaikan secara bersama. Yang selanjutnya adalah kompak dan semangat dalam menjalankan visi misi sekolah. Dan yang terakhir, evaluasi, karena evaluasi ini sangat penting demi perkembangan sekolah SDN Taman Sari 07 pagi Jakarta. Poin selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib sekolah di SDN Taman Sari 07 pagi, yang dimana poin tersebut memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah larangan, dan yang ketiga adalah sanksi. Peraturan dan tata tertib di SDN Taman Sari 07 pagi Jakarta ini bisa dibilang sangat ketat. Karena kenapa? Karena bertujuan untuk mengedisiplinkan para peserta didiknya, dan terdapat pembedaan dalam pemberian sanksi pelanggaran dimulai dari sanksi yang sangat ringan hingga yang terberat. Salah satu kasus yang sering terjadi di SDN Taman Sari 07 pagi Jakarta ini adalah keterlambatan dalam memasuki ruang Zoom atau pembelajaran. Nah, pihak sekolah masih memberikan toleransi atau teguran sebanyak 3 kali pada siswa yang masih terlambat dalam mengikuti pembelajaran di Zoom. Jika ada siswa atau siswi yang terlambat lebih dari 3 kali, maka orang tua mereka akan dipanggil untuk menindaklanjutkan pelanggaran tersebut dan mencari solusinya bagaimana anak tersebut menyelesaikan masalahnya.
Poin selanjutnya adalah kegiatan seremonial atau formal di sekolah. Kegiatan yang sering dilakukan SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta sebelum pandemi yaitu yang pertama adalah upacara setiap hari Senin, yang kedua adalah upacara pelepasan kelas 6, yang ketiga adalah upacara Hari Besar Keagamaan. Lalu kegiatan formal di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring menggunakan Zoom atau Google Meet. Yang kedua adalah diskusi melalui WhatsApp group dengan cara guru memberikan bahan diskusi kepada siswa dan itu akan menjadi bukti kehadiran siswa atau keaktifannya. Dan yang ketiga adalah pengumpulan tugas yang dimana untuk menjadi bukti kehadirannya juga. Di poin selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran secara daring yang dilakukan SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran mengajar menggunakan Zoom, Google Meet, atau Google Classroom. Yang kedua adalah blended learning atau siswa belajar secara aktif. Yang ketiga adalah adanya ice breaking agar siswa semangat dan pembelajaran menjadi menyenangkan. Di poin selanjutnya adalah proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran daring memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah pengetahuan dan unsur yang kedua adalah sikap. Di unsur yang pertama adalah pengetahuan yang dimana guru memberikan tugas, lalu tugas dikumpulkan sebagai tanda kehadiran peserta didik. Yang kedua adalah sikap, yang dimana guru menyuruh siswa untuk melakukan praktik di rumah atau membuat suatu produk dan mengkritisi sesuatu saat pembelajaran dimulai. Poin selanjutnya adalah kendala pembelajaran daring. Kendala yang terjadi selama pembelajaran daring di SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta yaitu yang pertama adalah alat komunikasi atau handphone. Ada salah satu siswa di SDN Taman Sari yang tidak memiliki handphone dan guru SDN Taman Sari 07 Pagi Jakarta memberikan solusi kepada wali murid untuk melakukan otonomi yang dimana guru beserta wali murid mengumpulkan uang yang dimana ketika uang tersebut sudah terkumpul untuk dibelikan HP kepada murid tersebut dengan catatan HP tersebut hanya dipinjamkan. Kedua adalah kurangnya pemahaman materi dan yang ketiga adalah malas. Poin yang terakhir adalah motivasi selama pembelajaran daring. Motivasi yang guru berikan kepada siswa SDN Taman Sari 07 Pagi yaitu dengan berupa penegasan yang dimana guru menegaskan kepada siswa untuk menyalakan kamera dan siswa yang menyalakan kamera akan diberikan nilai tambahan berupa nilai keaktifan. Yang kedua adalah komunikasi kepada orang tua dan yang ketiga adalah memberikan reward atau hadiah kepada siswa yang aktif dalam pembelajaran agar siswa lebih semangat dalam melakukan pembelajarannya. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil observasi yang telah saya laksanakan bersama teman kelompok saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.